Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2022 menuju tahun 2023. Kurang beberapa hari lagi. Maka dari itu, dengan bertambahnya tahun, bertambah pula usia kita. Tapi pada hakikatnya, dengan bertambahnya tahun, usia kita semakin hari semakin berkurang. Berarti apa? Berarti usia kita berkurang dekat dengan apa yang namanya kematian. Maka dari itu ada 4 hal tentunya yang harus kita lakukan supaya di penghujung tahun 2002 dan akan memasuki tahun 2003. Supaya kita menjadi hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang sukses, bukan hanya sukses duniawi, tetapi sukses ukhrawi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama,
kita harus melakukan mu'adah. Apa mu'adah itu? Mu'adah yaitu menepati janji. Janji apa? Janji ketika kita berada di alam roh yang disebut dengan mautinul katsib. Allah bertanya kepada diri kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita menjawab secara rohani, ruh mulai dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sampai diri kita menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, iya, kami mengakui eksistensi Engkau ya Allah. Saya yakin kepada Engkau ya Allah, tunduk kepada Engkau ya Allah. Itu janji kita secara roh mengatakan seperti itu. Maka dari itu janji kita pada waktu dalam roh. Kita sekarang berada di alam dunia. Sudahkah janji yang sudah kita ucapkan di alam roh yang disebut dengan mautinul katsib ketika kita di dunia ini, sudahkah kita laksanakan? Sudahkah kita implementasikan? Kalau ada beberapa hal yang masih belum kita lakukan secara optimal, maka mumpung kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, laksanakan janji kita kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, kita optimalkan. Sebabnya apa? Sebabnya ketika kita hidup di dunia ini kurang optimal, yang rugi diri kita. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Diberi kesempatan hidup, diberi waktu untuk hidup, tetapi lupa dengan janji-janji kita kepada Allah. Artinya apa? Lupa dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang tentunya kewajiban itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi kita ingat janji kita kepada Allah, sekaligus kita praktekkan, kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, yang disebut dengan muraqabah. Apa muraqabah itu? Selalu merasa dipantau oleh Allah. Jadi kita merasa dilihat, zahir batin kita merasa dilihat oleh Allah. Batin kita, angen-angen kita, khotir kita, kerentek kita, apalagi zahir kita itu sudah dimonitor oleh Allah. Kalau kita sudah merasa diri kita itu adalah dipantau oleh Allah, maka kita berusaha menjadi orang yang baik. Kita berusaha menjadi orang yang baik. Pada hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairah min amsi wa huwa rabihum. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Berarti kita harus optimal. Setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, berusaha. Berusaha menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang beruntung. Selama 24 jam ini apa saja yang dilakukan? Selama 24 jam, apa saja yang dilakukan?
Menurut sebagian ulama, 24 jam ini yang pertama munajat. Munajat itu apa? Memohon kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk ibadah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bi syai'ah. Jangan menyekutukannya dengan berbagai macam sekutu. Jadi ibadah. Kita optimalkan. Mangkana yaumu khairum min amsi wa huwa rabbikun. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, termasuk beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsi. Barang siapa hari ini bodoh, sama, enggak ada peningkatan, termasuk orang yang tertipu. Wa mangkana yaumuhu syarrum min amsi. Pada waktu ini lebih jelek daripada kemarin, maka termasuk orang yang terlaknat. Nah, ini memberikan motivasi kepada diri kita. Setiap hembusan nafas, setiap detak jantung, setiap gerak-gerik kita bernilai ibadah. Makanya untuk menjaga detak jantung, untuk menjaga ruh, untuk menjaga pernafasan kita supaya dinilai ibadah, maka kita membiasakan sebagaimana yang sering sudah saya katakan, zikir kepada Allah. Secara sirri hatinya Allah, Allah. Mengapa demikian? Karena kalau itu sudah kita lakukan, detak jantung kita, hembusan nafas kita bernilai ibadah. Setiap detik, setiap saat, kapanpun dan di dimanapun kita berada. Itu diusahakan. Ya kan? Diusahakan bahwa motivasi seperti itu adalah kita optimalkan. Jangan sampai hari ini tidak bernilai. Nah, itu adalah kita dimotivasi. Itu adalah yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah merasa dipantau oleh Allah di mana saja berada. Ketika kita berjemaah orang lain, berupaya menjadi orang yang baik. Mau ghibah, ingat Allah melihat diri kita. Mau namimah, ingat bahwa Allah adalah melihat kita. Mau berbuat yang tidak baik, ingat bahwa Allah memantau diri kita. Mau melakukan ibadah males-malesan, ingat bahwa Allah adalah selalu memantau kepada diri kita. Itu pengertian yang pertama yang disebut dengan muraqabah. Pengertian berikutnya, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Allah melihat diri kita. Itu adalah yang nomor 2 yang harus kita praktekkan di penghujung tahun 2022 ini. Kemudian yang nomor 3, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang nomor 3, muhasabah. Apa muhasabah itu? Mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu tidak harus 1 tahun. Tapi setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap detak jantung harus kita evaluasi. Misalnya mulai dari ini, pagi tadi sampai detik ini, baik mana keburukan dengan kebaikan. Kalau masih banyak keburukan, secepatnya kita tobat. Tetapi kalau kita masih melakukan satu kebaikan, kita pertahankan dan kita istiqomahkan. Jadi kita mengevaluasi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap setengah hari, sore hari, 24 jam ini kita evaluasi. Kalau baik, kita lanjutkan. Kalau tidak baik, kita cepat-cepat bertobat kepada Allah. Itu kita
mengevaluasi amal dan perbuatan diri kita. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tidak, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang kita bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Apa bekal yang harus kita menghadap kepada Allah? Kalau pada saat ini kita menghitung bagaimana kebaikan kita. Misalnya kita pernah sedekah dengan finansial, sudah berapa juta, sudah berapa ribu, sudah berapa miliar. Kalau kita berupa finansial, kalau kita sudah berupa amal membaca Al-Quran, sudah berapa ke Al-Quran yang sudah kita khatamkan. Kalau kita sudah membaca sholawat, sudah berapa ribu, berapa juta sholawat sudah kita baca. Atau kita membaca Asmaul Husna, sudah berapa ratus, berapa ribu Asmaul Husna yang sudah kita baca. Kita evaluasi. Kalau hasil evaluasi itu masih minim, sedekahnya secara finansial minim, sedekah secara bacaan-bacaan kalimat thayyibah minim, nilai-nilai ibadahnya kurang optimal, ya, tentunya hal yang seperti ini adalah tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kita melakukan satu amal yang baik, melakukan satu ibadah yang baik. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, tidakkah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah? Kita disuruh memperhatikan bekal yang sudah siap kita menghadap Allah. Diulangi lagi, wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik secara zahir maupun secara batin. Itu evaluasi yang harus kita lakukan dalam rangka untuk supaya kita semangat, dalam rangka supaya kita selamat, dalam rangka kita sukses dunia dan akhirat. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu kita harus melakukan mu'aqobah. Apa mu'aqobah itu? Mu'aqobah adalah menghukum diri. Misalnya kita punya istiqomah membaca sholawat, habis sholat subuh 1000 kali. Tetapi pada waktu itu kita tidak sempat membaca sholawat karena ketiduran. Maka diri kita hukum dengan sesuatu yang diperbolehkan. Dihukum gimana? Dihukum dengan membaca sholawat yang biasanya 1000, maka dihukum dengan membaca sholawat 2000. Atau kita hukum diri kita dengan sedekah yang berupa uang sesuai dengan kemampuan kita. 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Atau diri kita hukum dengan membaca Al-Quran 2 juz atau 3 juz. Kenapa? Karena supaya diri kita mampu menjaga istiqomah. Misalnya kita mempunyai istiqomah sholat berjamaah atau membaca Al-Quran. Ketika itu kita tidak sempat atau karena kesibukan-kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita hukum diri kita dengan sesuatu yang diperbolehkan untuk memotivasi agar terus-menerus mampu melakukan mudawamah dan istiqomah. Itu yang nomor 4
adalah mu'aqqabah, menghukum diri kita dengan sesuatu yang baik untuk menjaga istiqomah. Kemudian yang nomor 5 yang harus kita lakukan mujahadah. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Apa bersungguh-sungguh itu? Melakukan satu ibadah baik zahir maupun batin dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mempunyai satu niat yang sungguh-sungguh, apapun yang menghalangi, apapun yang merintangi, kesibukan apapun dan sebagainya ditinggalkan karena kesungguhan, karena semangat yang optimal. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ketika diuji dengan sesuatu hal, maka kita tidak bisa melaksanakan tadi, kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Jadi di penghujung tahun 2022 ini, kita memasuki tahun 2023, kita lakukan pertama, muahadah, menepati janji kepada Allah yang sudah kita ucapkan di alam ruh. Kemudian yang nomor 2, muraqabah, merasa dipantau oleh Allah setiap detik, setiap saat, baik zahir maupun batin. Kemudian yang nomor 3, muhasabah, mengevaluasi diri kita. Yang nomor 4, mu'aqqabah, menghukum diri kita dengan sesuatu yang baik untuk menjaga istiqomah. Dan yang nomor 4 yang disebut dengan mujahadah, bersungguh-sungguh baik zahir maupun batin. Jadi 5 hal inilah ketika kita mampu mempraktekkan baik di penghujung tahun 2002, kita memasuki tahun 2003, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Mungkin ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi ini atau materi-materi yang lain yang dulu sudah kita bahas setiap Kamis tentang materi-materi hikam dan sebagainya. Monggo, silakan. Jenengan Din. Gak apa-apa. Artinya apa itu sudah biasa dilakukan. Biasa dilakukan. Gak apa-apa, bagus. Artinya amalan-amalan yang sudah mudawamah, ya toh, yang sudah mudawamah, sudah terbiasa. Pertama, bertahap. Bertahap itu kalau sudah istiqomah sih monggo, tapi kalau sudah istiqomah kita tingkatkan sekarang 2022. Nanti 2 hari lagi insya Allah 2023 kita tingkatkan. Biasanya sholat tahajudnya 4 rakaat dan witir mungkin 3 atau 1. Kita berupaya tahajudnya adalah 8 rakaat, 2 setiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Witirnya bisa juga 1 atau 3 salam. Tidak apa-apa. Jadi kita tingkatkan. Yang kemarin sudah 2 rakaat, kemudian witir 1 tahun 2002, sekarang tahun 2023 menjadi 8 rakaat, witir 1. Terus menerus mudawamah. Insya Allah dengan mudawamah itu menjadi wirid. Kalau sudah menjadi wirid, itu akan mendapatkan warid. Sebagaimana kemarin sudah kita berbicara tentang nur. Ada yang namanya nur hidayah, ada yang namanya nur inayah, dan ada yang namanya nur makrifat atau nur wisol. Apa-apa. Jadi setiap
setiap amal perbuatan yang sudah menjadi wirid itu kebiasaan terus menerus. Kalau sudah dilakukan wa allawistaqamu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah memberikan satu keberkahan karena istiqomah. Monggo, jenengan. Masalah masalah itu kan kalau disebut katanya pasti Iya, pasti iya. Nah, terus kita sudah istilahnya istiqomah. Terus doa kita kadang-kadang tidak muncul. Cara mensikapi itu gimana? Jadi doa itu ibadah. Doa itu bernilai ibadah. Secara syariat, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Dulu sering sudah saya bicara tentang itu, dikabulkannya itu. Ada juga orang yang berdoa dikabulkan. Ada juga orang yang berdoa dikabulkan tapi diganti dengan yang lain. Misalnya jenengan berdoa tidak dikabulkan tetapi jenengan akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga doanya tadi tidak dikabulkan tapi diganti tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Berarti itu dikabulkan. Atau doa itu tidak dikabulkan tapi dikabulkan nanti di akhirat. Berarti doa ini adalah bernilai ibadah. Doa bernilai ibadah. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang digantikan dengan yang lain yang memberikan manfaat kepada orang tersebut. Tetapi kita harus husnudzon. Apapun yang kita minta, pasti Allah akan mengabulkan. Kemudian yang nomor 2, kok tidak dikabulkan? Kita harus husnudzon. Mungkin belum waktunya. Mungkin digantikan dengan yang lain. Apapun keputusan Allah itu harus kita terima. Dan doanya itu dinilai ibadah. Makanya kita tidak boleh bosan dan tidak boleh sudzon. Harus husnudzon. Harus husnudzon kepada Allah. Apapun kita minta tidak dikabulkan, tetapi diganti dengan yang lain atau diberikan sesuai dengan petunjuk Allah, dengan waktu yang tepat dan sebagainya. Bukan waktu menurut kita, tapi waktu menurut Allah sesuai dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Tidak boleh sudzon, kemudian yakin diterima, kemudian yang ketiga bernilai ibadah. Tapi doa kita itu tidak sia-sia. Makanya Al-Qur'annya ud'uni astajib lakum. Monggo toh. Ya. Kita melaksanakan sholat tahajud misalnya. Ya. Surat-surat yang kita sukai itu lebih dari satu, misalkan ada 7, ada 9, itu bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak masalah. Gak apa-apa, zaman baca berapapun gak apa-apa. Yang kemarin iya. 7, misalnya ditingkatkan lagi, misalnya dengan sholat tahajud suratannya ini dibaca kemarin 7, 8, 9, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya toh? Yang penting ada peningkatan dan terus-menerus dilakukan. Gak apa-apa Pak toh. Gak masalah. Berapa rakaat sekarang tahajudnya? Tapi jumlahnya surat itu kemarin itu enggak, bukan suratnya sekarang, berapa rakaat jenengan sholat tahajud? rakaat. Tapi suratnya bertambah terus. Iya, tambah. Gak apa-apa. Gak masalah. Yang penting mudawamah. Mudawamah itu terus menerus dan dilakukan secara istiqomah. Ya. Samping itu setelah selesai kita zikir. Ada kan membaca surat itu zikir sampai 1 minggu atau berapa. Gak apa-apa, gak apa. Bagus. Dikondisikan waktunya jam berapa, ya toh? Gak apa-apa. Karena kita membaca 1000 itu seperempat jam sama 20 menit. Apa? Zikir ya? Iya, zikir. Apa-apa. Zikirnya gimana? Macam-macam zikir waktu 1000. Iya. Kita itu membaca surat ada yang misalkan hari ini
Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak Toh, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting mudawamah, istiqomah dan terus menerus ditingkatkan. Monggo, monggo, monggo Pak Ji. Remas. Jadi istilahnya kita harus optimal, ya toh? Optimal bagaimana? Karena semakin bertambahnya tahun, semakin kita ini harus semangat. Jangan bertambah tahun kita tidak semangat. Kenapa kok semangat? Karena orang yang diberi hidup ini luar biasa. Ya toh? Orang yang diberi hidup ini luar biasa, diberi kesempatan untuk zikir, diberi kesempatan untuk sholat, diberi kesempatan untuk berjamaah. Ini luar biasa. Orang yang meninggal di alam barzakh, di alam kubur, sampai tanya, minta kesempatan hidup lagi untuk zikir dan untuk berbuat kebaikan. Jadi kita terus menerus kita kembangkan, kita motivasi diri kita, jangan sampai kita ini bermalas-malasan. Harus semangat apapun yang kita hadapi. Kenapa? Karena dengan semangat itu Allah akan memberikan satu keberkahan. Ada lagi? Monggo. Ya. Hmm. Ya. Oke. Ya, ya. Iya. 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 Makanya dulu sudah kita bahas, ada yang zikir ghaflah, ada yang yaqdhah, ya toh, ada yang khudur, ada yang ghaibah. Tapi kalau terus-menerus itu berlatih. Ya toh, berlatih. Makanya kemarin kita berbicara tentang pasukan nafsu, juga ada yang pasukan apa? Ada yang pasukan nafsu atau ada yang pasukan nur. Nur adalah cahaya sebagai pasukan hati. Kemudian pasukan nafsu yang namanya kegelapan. Setiap detik, setiap saat ini selalu bertentangan. Kita punya niat baik. Niat baik kita ini dihadang dengan pasukan kegelapan tadi. Kadang kalah, kadang menang. Ketika kita kalah, berarti kita terdominasi dengan nafsu. Ketika kita menang, maka nur sebagai pasukan hati tadi yang memenangkan. Setiap detik, setiap saat. Makanya, supaya pasukan hati yang namanya nur ini menang, diimbangi dengan apa tadi? Muraqabah, yang nomor 2 mujahadah. Ingat bahwa diri kita selalu dipantau oleh Allah, sehingga kita berusaha optimal. Kemudian yang nomor 2, kita mujahadah, bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita bermalas-malasan bahwa kita dikasih hidup ini adalah merupakan hidayah luar
biasa. Terus dimotivasi, baik zahir maupun batin. Monggo. Ya, israf. Ya. Hmm. Hmm. Apa? Apa-apa, itu kan artinya kita masih berniat baik karena mungkin payah, kadang-kadang kita agak ngantuk karena kondisi gak menentu, kadang payah, kadang enak, nggak apa-apa. Yang penting kan kita terus berjalan mudawamah menuju yang namanya kepada Allah. Ya, itu memang terus-menerus kita berjuang, tidak ada sesuatu yang tidak berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Ya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang punya ruh akan meninggal. Kebaikan, kita diuji dengan apa? Kebaikan. Kebaikan juga ujian. Kejelekan juga namanya ujian. Dua-duanya adalah ujian. Ketika kita diuji baik, kebaikannya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita diuji tidak baik, kita bersabar dan terus-menerus minta pertolongan kepada Allah. Gitu. Ada yang lain? Atau? Ya. Masalah doa ini. Ya doa. Terus? Doa untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Kita itu seperti tahlil, tapi lebih dari satu. Kita Fatihah itu misalkan untuk almarhum ABCD itu lebih dari satu. Gak apa-apa. Satu dijamak nggak apa-apa, lebih dari satu nggak apa-apa. Yang pertama untuk Kanjeng Nabi besar, ya. Kedua urutan keluarga gitu. Nggak apa-apa. Lebih afdol dan lebih barokah. Sholawat atau Fatihah saya untuk Nabi, untuk wali-wali, Syaikhul Qadir Jailani, untuk tapi untuk siapa-siapa, orang tua, mertua, saudara, seluruhnya wali-wali, tidak apa-apa. Langsung dijamak satu tidak apa-apa. Setiap kita khususan satu nggak apa-apa. Kondisional. Nggak apa-apa Pak. Masalah. Monggo, ada yang lain? Haji, ada nggak? Monggo. Nggak apa-apa. Kita namanya sharing, bermusyawarah. Mungkin ada yang belum paham atau mungkin yang sudah paham. Kita bersama-sama kita bahas dalam rangka untuk memotivasi diri kita untuk lebih semangat untuk melakukan ibadah. Gitu? Jadi kita ulangi lagi di tahun 2023 kita evaluasi. Kita sudah terbiasa jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tahun 2023 mungkin kita tingkatkan lagi. Yang biasanya zuhur saja ditambah asar. Yang biasanya asar ditambah maghrib. Yang biasa maghrib ditambah isya. Yang biasa isya ditambah subuh. Peningkatan dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian peningkatan dalam rangka untuk memperbaiki dengan sesama manusia. Kepada Allah optimal, diwujudkan dalam bentuk ibadah. Kepada sesama keluarga, anak, saudara, kita juga harus baik. Ya, hablum minallah wa hablum minannas. Duribat alaihimudillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ya, itu baik kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah, baik kepada sesama manusia, baik kepada lingkungan, hayawan, tumbuh-tumbuhan, dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik. Ya, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada yang lain, lingkungan, di mana saja kita berada. Ya, manggana yaumu
Khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia usianya panjang dan ibadahnya baik. Wa syarrun nas man tala umru wa syarr amalu. Sejelek-jelek manusia usianya panjang tapi amal ibadahnya kurang baik. Nah, itu istilahnya apa? Mengakhiri tahun 2022 dan tahun 2023 kita evaluasi hubungan kita kepada Allah, kita optimalkan hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau ada salah, kita mohon maaf dan kita berusaha bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada diri, keluarga dan pada orang lain. Itu terus harus kita optimalkan. Gitu. Namun ya, mudah-mudahan materi yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.